anak angkatan 11 dari Kabupaten Luhut Timur. Perkenalkan, nama saya Herni Marianti, SPDGR dari UPT SD Negeri 264 Wawondula. Kenalkan, saya Serli Batara, SPDGR dari UPT SMP Negeri 1 Wasuponda. Dengan saya, Herlin Tandioga, SPDGR dari UPT SD Negeri 272 Parahua. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun alur percakapan coaching kali ini terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan coachee. Bagaimana keseruan kami dalam proses percakapan coaching kali ini? Selamat menyaksikan! Selamat pagi Bu Serli. Selamat pagi Bu Herti. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Baik. Nah, hari ini bagaimana, apakah Ibu Serli siap melaksanakan coaching dengan Ibu Herlin? Iya Bu, saya sudah siap. Nah, sebelum kita memulai sesi coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching. Namun sebelum memulai proses coaching ini atau percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Saya harap dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga mempunyai potensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya berharap juga nantinya dalam percakapan Ibu, di dalam melaksanakan coaching ini, Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta, di mana ada 4. Yang pertama ada tujuan, identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian saya Bu. Sebelum dimulai sesi coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah bisa Bu? Ya Bu, silakan. Nah, pertanyaan saya yang pertama Ibu Serli, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam percakapan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, jadi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan, dan mendengarkan aktif. Nah, dari kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu bagaimana saya nanti bisa mendengarkan aktif dan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Berarti ada 2 yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua tadi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir Ibu Serli, menurut Ibu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti ini? Indikator yang ingin saya capai dalam coaching kali ini, saya nantinya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari pertanyaan, dari permasalahan. Jadi nanti dia bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Baik, Ibu Serli, luar biasa. Semoga proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik dan prosesnya lancar dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Silahkan Ibu, bisa dimulai proses coachingnya dari sekarang.
Ya, terima Silakan. kasih Bu. Sama-sama Ibu Sherly. Ya. Selamat pagi Bu Herlin. Selamat pagi Bu Serli. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kalau Bu Serli bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Semoga kita selalu sehat ya Bu. Amin. Nah, ngomong-ngomong, saya dengar ada yang Ibu ingin bicarakan kepada saya. Kalau boleh tahu apa itu Bu? Iya Ibu, saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi di dalam kelas. Kalau boleh saya tahu, Ibu boleh menceritakan sedetail mungkin. Kira-kira masalah yang Ibu hadapi di dalam kelas itu seperti apa? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran dan itu menjadi ingin saya bicarakan kepada Ibu bagaimana cara mengatasi untuk supaya anak-anak saya ini yang tadinya kurang aktif menjadi aktif kembali. Oh, jadi masalah Ibu ini di dalam kelas Ibu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi Ibu ingin semua anak-anak yang ada di dalam kelas Ibu ini semuanya aktif ya Bu? Iya Bu. Karena sesi coaching kita kali ini singkat, kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan sesi coaching ini? Saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan dan semangat belajar semua anak-anak dalam kelas dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu, kira-kira ciri-ciri murid yang aktif dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu ya, ciri-ciri murid yang aktif itu yang pertama mereka menyimak ketika ibu guru menjelaskan. Kemudian yang kedua ada umpan balik yang diberikan oleh murid-murid, apakah dengan menjawab pertanyaan ataupun mereka akan memberikan pertanyaan kepada ibu guru. Kemudian mereka mengerjakan tugas atau apa yang menjadi tugas mereka untuk dikerjakan pada hari itu dengan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Oh, jadi menurut Ibu, ciri-ciri murid yang aktif di dalam kelas itu nanti mereka bisa aktif dalam mengikuti pelajaran seperti pada saat Ibu menjelaskan mereka aktif, kemudian pada saat Ibu memberikan pertanyaan ada umpan balik dari siswa, kemudian nanti mereka bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Begitu ya Bu? Betul Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa penyebab murid-murid dalam kelas itu menjadi kurang aktif Bu? Mungkin ya Bu ya, mereka tidak memahami apa yang diberikan oleh guru. Kemudian kedua mereka kurang fokus ketika ibu guru sedang memberikan pemahaman atau memberikan materi, sehingga mereka kurang memahami apa yang diberikan oleh ibu guru, sehingga ketika mereka diberikan pertanyaan atau mereka harus mengerjakan tugas, mereka bingung untuk mengerjakan, sehingga dengan sehingga mereka juga kurang aktif ketika ibu guru bertanya. Jadi menurut Ibu mungkin ini penyebab dikarenakan siswa di dalam kelas Ibu ini kurang fokus dan kurang memahami apa yang sudah dijelaskan. Begitu ya Bu? Iya Bu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan kepada murid-murid Ibu nantinya di kelas? Yang saya ingin lakukan adalah yang pasti menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariatif supaya itu bisa cukup menarik buat anak-anak, sehingga nantinya kan kalau metodenya berubah-berubah mereka akan penasaran besok metode apa lagi yang digunakan oleh ibu guru. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mencari referensi-referensi tentang metode-metode pembelajaran seperti apa yang bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, khususnya teman-teman yang memang sudah mumpuni dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu rencana yang Ibu akan lakukan yaitu Ibu akan merubah metode-metode yang Ibu sudah lakukan. Jadi mencoba berbagai metode pembelajaran, model-model pembelajaran supaya anak-anak itu bisa
termotivasi, ada motivasi untuk bisa aktif dalam pembelajaran, gitu ya Bu. Betul Bu Sally. Nah, itu sudah luar biasa Bu, rencana Ibu yang Ibu akan lakukan sangat luar biasa. Nah, dari rencana yang Ibu akan lakukan, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan Ibu dalam mengubah anak-anak yang ada di dalam kelas Ibu ini yang tadinya pasif menjadi aktif dalam pembelajaran? Yang pastinya kalau diskalakan 9 atau sampai 10 Bu ya. Kenapa? Karena kalau sekarang ini kan mereka mungkin dalam skala 7 atau 8. Dan semoga dengan rencana aksi yang saya lakukan ini anak-anak bisa aktif semua. Jadi skala yang diberikan ya 9 atau 10 lah. Ya, luar biasa sekali Bu Herlin untuk mencapai skala 9 sampai 10. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan? Kalau ditanya strategi apa yang ingin saya lakukan, yang pasti dari diri saya dulu Bu ya, mengubah metode-metode yang selama ini yang saya lakukan mungkin kurang menarik bagi anak-anak. Saya akan berusaha untuk mengubah metode itu, dan otomatis saya akan minta bantuan atau berkolaborasi dengan teman saya, karena kebetulan di sekolah saya itu ada yang namanya Ibu Linda, Ibu Dewi, Bu Hadri. Beliau mumpuni dalam menggunakan teknologi, sehingga saya bisa belajar dari mereka bagaimana mencari metode-metode yang menarik, apakah itu melalui YouTube, kemudian bagaimana menggunakan teknologi seperti LCD supaya anak-anak tampilan-tampilan yang diberikan kan pasti akan mengundang perhatian mereka, supaya mereka yang tadinya mungkin dari gaya saya yang kontemporer, akhirnya anak-anak lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Herlin. Memang metode-metode dan media-media itu sangat perlu divariasikan. Jadi supaya anak-anak tidak menjadi bosan dan menjadi termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian pada saat melaksanakan rencana aksi dengan strategi Ibu Herlin yang sudah disampaikan tadi, biasanya ada hambatan atau tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Ibu. Nah, kira-kira apa solusi yang ingin Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan? Otomatis ada setiap anak kan beda-beda caranya penangkapannya Bu ya. Ada mungkin yang cepat, ada juga yang lambat, ada yang butuh dituntun pelan-pelan. Jadi ya ketika saya menemui anak-anak yang kurang dalam menangkap, kemudian kurang aktif juga, saya akan mengelompokkan mereka. Jadi anak-anak yang kurang aktif saya akan kelompokkan, sehingga mereka bisa melihat dan melihat teman-temannya yang aktif, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak-anak saya yang tadinya pasif itu juga mereka terus mengembangkan dirinya supaya mereka aktif. Kemudian saya juga harus melihat bagaimana gaya belajar mereka itu, karena setiap anak-anak kan beda-beda gaya belajarnya Bu. Ada yang kinestetik, ada yang audio atau visual. Mungkin ya dari gaya belajar mereka yang disesuaikan dengan minat bakat mereka, minat belajar mereka itu bisa membantu mereka untuk aktif kembali dalam proses pembelajaran. Memang betul Bu, gaya belajar, potensi dan kebutuhan peserta didik kita itu memang harus kita rangkum dalam pada saat kita membuat rencana pembelajaran, sehingga metode-metode nanti yang kita pilih itu betul-betul bisa menimbulkan semangat, menimbulkan motivasi kepada anak didik kita, sehingga nantinya mereka menjadi semangat, menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan Ibu bisa laksanakan? Mulai sebenarnya kan ini mereka sudah terdeteksi Bu ya, karena di setiap pembelajaran itu saya selalu memperhatikan yang mana yang kurang aktif, mana yang tidak. Kalau dibilang kurun waktu yang diberikan, saya tidak bisa menentukan, karena ini kan butuh proses. Jadi saya memang punya target bahwa dalam jangka waktu 1 bulan ini mereka harus berubah. Cuman kalau ditetapkan berapa, saya tidak bisa menetapkan, karena ini mereka butuh proses. Dan mudah-mudahan dengan strategi, dengan rencana aksi yang saya ingin lakukan ini, itu bisa mengubah anak-anak saya yang tadinya pasif, aktif kembali. Karena itu kerendahan saya sebagai seorang guru Bu ya, semua anak-anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran.
Ya, luar biasa sekali Bu Herlin. Memang butuh kesabaran ya dari kita sebagai seorang guru untuk mendampingi, membimbing selalu anak-anak kita. Eh, Kira-kira siapa saja yang akan Ibu ajak berkolaborasi untuk melaksanakan aksi ini? Kalau saya ditanya siapa-siapa saja, otomatis seluruh warga sekolah, tidak terkecuali mulai dari ibu kepala sekolah, kemudian anak-anak juga, karena kan mereka rekan dalam proses pembelajaran. Kemudian otomatis terutamanya adalah saya akan berkolaborasi terus bersama teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, belajar dari teman-teman yang memang mampu untuk menerapkan metode-metode yang bervariatif dengan menggunakan teknologi ada, dan semoga dengan bantuan-bantuan teman-teman semua, dengan sharing dengan kepala sekolah dan teman, bisa meningkatkan, dan saya bisa menyelesaikan permasalahan terhadap anak-anak didik saya yang tadinya kurang aktif menjadi aktif kembali. Luar biasa sekali Bu rencana aksinya. Nanti saya tidak sabar Ibu melihat Ibu melaksanakan rencana aksi ini. Nah, hari ini kita sudah mengobrol banyak. Kira-kira hal apa yang bermanfaat dari percakapan kita ini, Bu? Kalau ditanya hal bermanfaat, Bu, banyak ya, karena dari sesi pembicaraan ini saya bisa menyampaikan apa yang menjadi dilema atau permasalahan yang saya hadapi. Kemudian dengan berbicara dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi atau langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan melalui rencana aksi dan strategi khusus seperti apa yang akan saya lakukan. Dan mudah-mudahan dengan rencana aksi yang telah dibicarakan tadi itu bisa mengubah dan bisa mengaktifkan kembali anak-anak didik saya yang tadinya kurang aktif dalam pembelajaran. Ya, semangat ya Bu. Oke, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara banyak hari ini? Senang Bu, sangat senang dan terasa lega. Itu kayak kalau kita kena hujan jadi kayak lega sekali Bu. Jadi yang tadinya kayak ada beban buat saya sendiri, karena kan memang anak-anak itu tujuan pembelajaran kita kan supaya anak itu aktif semua. Jadi dengan sesi percakapan hari ini saya mendapatkan kelegaan, dan kekhawatiran yang selama ini saya rasakan itu sudah lepas plong. Dan terima kasih Bu Sherly untuk percakapan yang boleh dilakukan hari ini. Oke, tetap semangat ya Bu. Oke, baik, saya dukung sepenuhnya ya Bu. Semoga rencana Ibu Herlin ini bisa berjalan dengan lancar, dan sehingga murid-murid yang ada di kelas Ibu Herlin ini yang tadinya pasif nantinya bisa menjadi aktif kembali dalam pembelajaran. Nah, apakah masih ada yang ingin dikonsultasikan? Mungkin itu saja Bu, dan semoga saya bisa menerapkan apa yang sudah diperbincangkan tadi. Oke, tidak masalah Bu Herlin. Saya juga sudah banyak mendapat pengalaman dari sesi coaching ini. Saya juga bisa mendapatkan, bisa menerapkan nanti di kelas saya apa yang Ibu sudah kemukakan tadi. Terima kasih ya Bu Herlin. Percakapan kita hari ini saya juga sangat senang. Saya tidak sabar menunggu rencana aksi Ibu Herlin. Nantinya mungkin kita bisa berdiskusi kembali setelah rencana Ibu Herlin ini sudah dilaksanakan. Saya ingin melihat bagaimana hasilnya Bu. Siap Bu, siap. Dan saya sangat senang ketika Ibu nanti mau mengadakan coaching lagi kepada saya, karena otomatis saya bisa berbagi dengan Ibu dan saya bisa mendapatkan pengalaman juga dari Ibu tentang bagaimana menangani anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana perasaannya Ibu Sherly sudah melaksanakan coaching tadi? Ya, sangat senang Bu, saya bisa melakukan coaching bersama dengan Ibu Herlin. Saya bisa menerapkan semua prinsip-prinsip coaching, kemudian alur dari coaching itu sendiri saya sudah bisa terapkan. Saya sangat senang Bu. Oke, baik Bu. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach tadi. Terkait proses coachingnya ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa boleh Ibu?
Iya, silakan Ibu. Saya sangat senang. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan sesi coaching tadi? Ada hal-hal positif apa yang Ibu bisa petik dari sesi coaching tadi? Di sesi coaching ini saya sangat senang melakukan coaching dengan Ibu Herlin karena hal-hal yang sudah saya lakukan di sesi coaching tadi, saya sudah bisa melakukan coaching dengan menerapkan Anutirta. Saya bisa menanyakan ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi saya senang bisa melaksanakan coaching dengan Bu Herlin. Saya bisa memaksimalkan pertanyaan sehingga Bu Herlin bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri dalam mengatasi masalah. Itu yang saya sangat senang pada sesi coaching ini, Bu. Baik, terima kasih Bu Sherly atas jawabannya. Pertanyaan saya yang kedua, apa yang sudah Bu Sherly lakukan sebagai coaching yang sudah menjadi ketercapaian dari proses coaching yang Ibu sudah sebutkan tadi sebelum melaksanakan coaching? Yang saya sudah lakukan seperti tadi yang saya katakan, saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Saya bisa menanyakan tujuannya, ada mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi yang disampaikan oleh Ibu Herlin sendiri, dan ada tanggung jawab. Dan alur tirta ini dengan alur tirta ini saya bisa melihat coach saya itu, Ibu Herlin itu, bisa menceritakan permasalahannya sedetail mungkin, dan di akhirnya dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi yang tadi Ibu sampaikan sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan dari yang tadi proses coaching Ibu lakukan, sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, di mana tadi saat Ibu proses coaching bahwa Ibu sudah merasa setara, tidak ada perbedaan. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa, tidak ada yang memojokkan, terus melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali potensi seorang coaching dengan membuat pertanyaan-pertanyaan agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching ini. Dan juga Ibu tadi saya sudah lihat sudah melakukan yaitu pendengaran aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dan dari catatan saya semuanya itu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan melakukan alur tirta, di mana tadi Ibu sudah melakukan 4 tahapan yang saya sudah catat. Ada tujuan, identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan tanggung jawab, dan semuanya itu Ibu sudah lakukan. Dan puji Tuhan secara keseluruhan dari catatan saya Ibu sudah terlaksana dengan sangat baik proses coaching ini. Dan sebelum saya menutup Ibu, ada pertanyaan terakhir dari saya. Nah, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching yang saya lakukan tadi, yaitu saya ingin lebih memahami lagi bagaimana alur tirta, sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach nantinya bisa sendiri menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Berarti yang ingin Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar coach dapat mengembangkan potensinya. Strategi-strategi apa yang bisa dia kembangkan. Nah, semoga dengan banyaknya latihan coaching yang nantinya Ibu lakukan, apa yang tadi ingin Ibu kembangkan ini tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan potensi coaching ini bisa terlaksana. Teruslah menjadi guru yang selalu kreatif, bagaimana mengembangkan murid kita, membina karakternya, dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah Ibu dapat mengembangkannya dengan proses coaching ini. Semoga
Semoga proses coaching ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi ibu saja dan tentunya bagi saya. Nah, sebelumnya apakah ada lagi yang ingin dikonsultasikan Ibu? Saya pikir sudah cukup, Bu. Terima kasih buat waktunya hari ini. Oke, terima kasih juga Bu Sherly. Saya tutup. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.